Hi, and welcome back to my channel. Kali ini gue mau buat first impression review dan first run gue dengan Skechers Go Run Speed TRL Hyper. Akhirnya gue masuk ke dunia trail running juga. Sebetulnya udah lama sih gue pengen lari trail, dan sudah banyak juga yang ngajak gue trail race. Tapi selama ini gue selalu takut. Secara gue sama sekali nggak punya pengalaman trail running, dan pastinya trail running itu jauh lebih teknikal dibanding road running. Walaupun sebetulnya gear gue sudah lengkap dan sudah standby, so akhirnya gue memberanikan diri, dan kali ini gue diajak trail running bareng 4 awesome runners yang kalian bisa lihat di video ini. Dan kita lari trail menuju Desa Cisadon melalui Sentul tanpa satupun yang benar-benar tahu jalur trailnya, which I do not recommend anyone doing, karena kalau kita tersesat di saat kita lari trail itu bisa sangat berbahaya. Tapi fortunately kali ini kita berhasil mendaki kurang lebih 1000 meter dan turun kembali dengan total jarak kurang lebih 26 km PP. So gue pikir itu adalah kesempatan yang bagus untuk gue mereview si Skechers Go Speed Run panjang banget. Skechers Go Run Speed TRL Hyper. So, seperti biasa, tapi sebelum kita masuk ke reviewnya, gue harus buat disclosure dulu. Kalau sepatu ini adalah sepatu yang gue beli dengan duit gue sendiri. So, seluruh review ini adalah personal opinion dan personal experience gue lari dengan sepatu ini. Oke, so kita masuk ke reviewnya, dan kita mulai dari spek dan fitur-fiturnya dulu ya. So, berat sepatunya dia masuk di 244 gram untuk size 43,5 atau US 10. Dengan heel to toe dropnya dia 4 mm, so stack height-nya dia 23 mm di rear foot dan 19 mm di bagian forefoot, which is lumayan minim untuk sepatu trail, baik dari segi stack height, dropnya, dan juga beratnya. So sepertinya tuh sepatu ini tuh cenderung lebih cocok untuk pelari neutral runners yang suka lari sedikit lebih kencang. Karena beratnya dia yang sangat ringan dan juga dropnya yang cenderung lebih cocok untuk pelari yang suka landingnya tuh dengan bagian mid to forefootnya untuk nge-push pace-nya. Oke, so kita lanjut ke bagian upper dari sepatunya. So dia menggunakan TPU Mono Mesh. Apa itu? Bukan tempat pemakaman umum ya, tapi dia adalah thermoplastic polyurethane material yang sangat ringan dan cukup fleksibel juga. Dan karena dia dibuat seperti mesh, jadi dia tetap breathable. Dan karena dia jenis dari plastik, jadi dia tetap kuat dan resisten terhadap baretan dari berbatuan ataupun ranting-ranting pohon dan tanaman, which is sangat cocok untuk sepatu trail. Dan di depan sini dia ada mudguard yang cukup rigid dan kuat, membuat kita lebih pede untuk memasuki medan yang berlumpur dan berbatuan. Dan untuk ventilasinya dia sangat bagus, cocok untuk medan-medan di Indonesia karena dia sangat tipis dan sangat ringan. Tapi ya memang betul kita akan jadi lebih cepat atau lebih sering basah atau lebih gampang basahnya, tapi kita juga akan lebih cepat keringnya. Karena beberapa kali gue masuk atau melewati genangan air dan memasuki medan yang berlumpur, sempat gue berpikir, waduh masih jauh nih gue ke checkpoint berikutnya untuk mengeringi sepatunya. Tapi ternyata nggak sampai 5 menit kemudian kaki gue juga sudah kering lagi, so no issues there. So bagian paling inovatif dari sepatu ini adalah bagian lacingnya. So untuk tangnya atau bagian yang di bawah tali sepatunya, dia menggunakan yang tadi dipanggil sebagai mono mesh. Dia one piece upper yang tumpang tindih antara sebelah kanan dan sebelah kiri, seperti burrito wrap style. Dan di saat gue coba di toko Skechers-nya, gue pikir ini sama sekali nggak akan bekerja dengan baik. Karena gue lihat dia ada jahitan yang sangat tebal dari bagian bawah sini ke depan yang menyatu dengan bagian upper sebelah kanan. Dan ini sangat terasa di saat gue coba sepatunya, apalagi di saat kita lagi flexing si sepatunya. Tapi di saat gue bawa lari trail, sama sekali nggak terasa. So well done Skechers. Dan untuk tali sepatunya atau lacingnya, Skechers menggunakan trademarknya mereka yang dia panggil Dynamic Heel Lock. Jadi dia ada semacam tali sepatu lagi yang mengelilingi bagian tumit atau heel area kita,
yang menyatu dengan tali sepatu di bagian depan. Dan sekali lagi saat gue coba sepatunya, gue pikir ini sama sekali nggak akan bekerja dengan baik, apalagi di saat kita lari kencang di medan yang berlumpur. Tapi once again, Skechers really surprised me. This really works. So dia semakin kita ketatkan atau ikat tali sepatunya lebih ketat, dia akan menarik si tali sepatu yang mengelilingi bagian tumitnya dan memeluk kaki kita dan melock bagian heel kita dengan baik. And it really works. So well done Skechers. Oke, so kita lanjut ke bagian bawah dari sepatunya. And this is where the magic happens. So, untuk bagian rear foot atau bagian belakang sini, dia menggunakan Hyper Burst Foam, which is an EVA-based foam yang diinfuskan atau di-expand dengan CO2, supaya foamnya menjadi ringan dan sangat empuk, tapi sama sekali tidak lembek, jadi dia tetap responsif. Dan gue suka banget sama foam ini. Dia adalah foam yang sangat populer di road running shoes-nya dari Skechers, dan sekarang dimasukkan di sepatu trail mereka, and it works. So kalau kita transisi ke bagian depan, dia pindah ke foam yang dia panggil Ultra Flight Foam. Ultra Flight Foam ini dia TPU-based foam yang sedikit lebih kaku atau lebih keras dibanding Hyperburst, tapi dia sangat responsif untuk speed work. Dan di bawahnya yang warna merah ini, Skechers menggunakan nylon forefoot plate yang bentuknya seperti huruf H, dan dia ada beberapa fungsi. Yang pertama dan yang paling penting adalah sebagai protection plate. Dia akan menjaga atau memprotek telapak kaki kita dari benturan-benturan batu-batuan yang kita lewati. Dan ini sangat penting secara dari stack height dan foamnya untuk sepatu ini itu cukup minim untuk sepatu trail. Jadi, tapi dengan adanya si protection plate ini, telapak kaki kita akan terjaga dengan baik. Kedua adalah sebagai torsion plate. Jadi dia akan sedikit membantu atau sebagai dorongan di pace-pace yang lebih kencang. Dan yang ketiga, dia juga sebagai stability plate. Jadi dia akan menjaga stabilitas dari sepatunya di saat kita melewati medan-medan yang kurang rata dan juga di tikungan-tikungan yang tajam, which is sangat bagus untuk sepatu trail. Lalu untuk bagian outsole-nya, Skechers dia ada partnership dengan brand ban mobil Goodyear. Jadi sudah pasti gripnya akan sangat bagus. Namun untuk memastikan berat dari sepatunya tetap rendah atau tetap minim, dia mendesain lugs atau gigi-gigi di bagian outsole-nya sini itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu dalam. Jadi di saat gue bawa di medan yang berlumpur dalam, gripnya sangat kurang bagus. Jadi menurut gue sepatu ini tuh lebih cocok untuk dry trails yang mungkin sedikit berbatuan ataupun mungkin ada becek-becek aliran sungai kecil. Tapi di saat kita masuk ke medan yang berlumpur dalam, gripnya akan fail di situ. Bahkan kalau kita lihat karena dia lugs-nya didesain kecil-kecil, ada beberapa yang sudah terkikis, bahkan ada beberapa yang sudah hilang juga. Jadi kita akan lihat nanti apakah sepatu ini akan tahan lama atau tidak. So apa kesimpulan gue lari dengan Skechers Go Run Speed TRL Hyper? Di saat gue lari di trail ini yang ternyata cukup technical di luar dugaan gue dan teman-teman gue, especially as newbie trail runners, this shoe does an excellent job. Tapi dengan satu catatan, kalian harus lari dengan sepatu ini, bukan jalan. Soalnya di saat kita bawa jalan, sepatu ini ya biasa-biasa saja. Tapi di saat kita bawa lari, excellent. Dia tuh sepatunya sangat ringan, dengan stabilitas yang sangat bagus, dengan perlindungan yang cukup di area-area yang kita butuhkan, tapi dia tetap memberi enough feedback atau rasa dari permukaan medan yang kita lalui tanpa menyakiti. Jadi kita akan tetap terasa engage dengan trailnya dan kita harus tahu mana yang harus kita pijak, mana yang kita harus hindari. Dan fleksibilitas dan keumpukannya dia sangat bagus di sepatu ini tanpa harus meninggikan stack height-nya. Jadi lari dengan sepatu ini tuh akan terus terasa fun dan fast di saat kita lari di trail-trail yang cukup challenging. So untuk siapa dan medan seperti apa yang paling cocok untuk sepatu ini? Yang pastinya sepatu ini bukan sepatu ultra trail. Untuk distance 30 km trail pun menurut gue sedikit memaksa. Paling cocok sepatu ini menurut gue untuk half marathon trails atau distance yang lebih pendek di mana kalian akan terus semangat untuk berlari sepanjang race. Karena sepatu ini dirancang untuk trail run, bukan trail walk.
I personally love these shoes. It was so much fun running in these shoes. Walaupun gue bawa sampai 26-27 km naik turun Cisadon, which is menurut gue sedikit memaksa untuk sepatu ini. Tapi gue sama sekali tidak ada rasa sakit atau luka-luka di kaki gue. Dan kalian bisa lihat gue sama sekali tidak menahan-nahan saat gue ngetes sepatu ini. Tapi basically gue nggak ada masalah dengan fitnya. Dia cocok dengan bentuk kaki gue yang panjangnya 26,5 cm dengan lebarnya 11 cm. Gue cocoknya di size 43,5 atau US 10. Dan sepatu ini dia unisex sizing, jadi untuk perempuan sama saja sepatunya, cuman dia harus diturunkan atau downsize 1,5. Jadi untuk perempuan yang biasa pakai dengan size 41 atau US 8, dia harus downsize ke size US 6,5 atau size 39. So that's it. Oh iya, gue lupa ngasih tahu nih kepada kalian, kalau giveaway yang ada di video gue yang sebelum ini masih berjalan ya. Jadi bagi siapa yang ingin memiliki sepatu lari baru yang berkualitas secara gratis, masih ada kesempatan nih. Gimana caranya? Tonton video gue yang sebelum ini atau klik link yang ada di layar kalian sekarang, atau bisa melalui link yang ada di description di bawah. Dan tonton videonya dan ikutin aja peraturan yang ada di video giveaway-nya. Masih kurang lebih ada 1 mingguan lagi lah masih bisa masukin entry-nya. Nanti pemenangnya akan gue umumkan di review 100 km berikutnya. Dan thanks juga bagi kalian yang sudah memasukkan entry-nya, pasti gue akan consider semua entry-nya kok. So good luck guys. And now, yes, so that's really it. Gue benar-benar enjoy running with these shoes, dan pastinya gue akan latihan trail running lebih banyak lagi, dan pastinya gue akan lari lebih banyak lagi dengan sepatu ini, dan nanti gue akan update di 100 km bagaimana dengan durability dari sepatunya. Dan thanks juga kepada teman-teman trail running gue yang kalian bisa lihat keseruan kita lari ke Cisadon di end video ini. So pastikan kalian subscribe ke channel gue kalau belum, hit the like button kalau kalian suka dengan video ini, dan komen juga di bawah. Gue pengen tahu sepatu trail apa yang kalian pakai, dan share juga video ini ke teman-teman kalian agar gue terus semangat untuk membuat video-video ini. Dan in the meantime, let's all stay strong, stay healthy, and keep moving. I'll see you next time. Mm-hmm.